Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Dari Seundi, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa yang mungkin dulu teman-teman biasa lakukan di rumah bersama keluarga, bersama teman-teman dan sebagainya. Oke, ya hari ini sangat gerah sekali ya. Saya pun aduh ini masih berkeringat ini, padahal nggak apa-apa, padahal nggak ngapain-ngapain, tapi memang sangat berkeringat banyak ya. Oke teman-teman ya, buat teman-teman yang mau mendukung channel saya silahkan jangan lupa di subscribe, kemudian jangan lupa dibunyikan notifikasinya, loncengnya, kemudian di share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan tentang anxiety disorder psikosomatis ya, seperti itu. Karena video saya ini membahas tentang sekitar itu ya, anxiety disorder psikosomatis dan asam lambung gitu kan. Oke teman-teman ya, beberapa hari ini saya tidak terburu ataupun tidak bikin video karena memang ya muter-muter terus sayanya ya, muter-muter terus berkeliling ya kesana kemari, dan kadang itu kan saya belum sempat untuk bikin video. Nah mungkin kali ini saya sekalian nengok sekolah, mencoba menyempatkan diri membuat konten tentang GERD gitu kan. Karena gini teman-temannya, sebetulnya saya banyak sekali yang ingin dibahas, tapi kali ini yang penting aja dulu terkait dengan makanan ya teman-teman. Ya, ternyata kita selaku penderita anxiety dan GERD itu memang harus berani mencoba untuk menikmati sebuah makanan ataupun menikmati makanan ataupun minuman. Ya, selagi itu tidak ekstrim-ekstrim banget, kalau kata saya ya coba aja, karena kita kan tidak tahu mana jenis makanan yang cocok dan mana jenis makanan yang tidak cocok untuk kita ya. Seperti begini teman-teman, contoh kecil ya, saya kan sudah menceritakan sama teman-teman tentang kejadian malam takbir yang saya pingsan gara-gara makan daging kerbau, kemudian bakso dan cuka itu gitu kan, dan salah satunya cukanya yang tidak cocok untuk saya. Nah, di situ bukan terjadi karena memang kesalahan dari GERD saya, tetapi memang keracunan makanan yang sangat banyak yang masuk ke dalam lambung saya, yang memang kata dokter, para penderita GERD itu katanya kurang bagus kalau misalkan makanannya contoh daging kerbau atau daging kambing, itu kurang bagus katanya, karena memang satu susah dicerna gitu kan, kemudian sifatnya yang panas juga gitu, ditambah lagi saya makan cuka yang memang dicampur dengan bakso yang pedas yang berlebihan, dan itu jaraknya tidak lama ya, cukup 1 jam saja, akhirnya saya kan sampai pingsan gitu kan ya, sampai pingsan. Nah ceritanya kemarin saya ke pantai teman-teman ya, saya ke pantai dan saya kembali mencoba. Jadi saya tuh memesan seafood. Nah seafoodnya itu terdiri dari gurita, cumi, kerang, kemudian udang, kemudian kepiting. Ada 5 macam itu. Saya pesen itu 185.000 porsi sedang. Itu untuk saya sendiri gitu kan. Itu cukup banyak makanan itu, seafood itu. Saya makan teman-teman, saya makan itu sekitar jam 10 di pantai itu. Saya makan sendiri dengan yang, jadi kalau misalkan di dalam bahasa rumah masakan Padang ada yang namanya asam pedas manis gurih gitu kan. Itu kan rasanya enak banget ya. Saya makan. Selang 1-2 jam kemudian sekitar jam 1 kembali naik lagi ke dada saya, sampai berkeringat saya, sampai maaf ya, sampai saya muntah-muntah, sampai lari ke klinik, lumayan gede kliniknya. Saya lari ke klinik yang ada UGD-nya. Kata saya, dok, tolong dicek saya, kata saya. Emang kenapa pak? Nggak tahu saya, tapi yang jelas saya sudah muntah, saya dada saya sakit, jantung saya berdebar-debar kenceng gitu kan, saya keringat dingin, dicek tensi normal, dicek kolesterol normal, dicek lah semuanya lah. Saya nyempetin EKG, ternyata normal. Bapak makan apa? Saya makan siput pak. Siput doang ya. Yang berapa porsi berapa pak? Saya porsi yang sedang, kata saya, itu saya makan habis sendiri. Bapak punya riwayat asam lambung ya kayaknya? Iya. Waduh pak, katanya, gini loh pak, katanya, saya kasih tahu ke bapak, kata dokter gini ya, bahwa penderita asam lambung itu, GERD itu
kadar kekuatan lambungnya itu berkurang sekitar 10% atau 20%. Jadi kalau misalkan mau makan, Bapak ala kadarnya aja, jangan sampai berlebihan. Itu kata dokter saya, kata dokter yang ditemui saya. Emang gitu ya Pak? Iya. Tapi Pak, kenapa saya makan pedas biasa aja? Ya kalau memang pedas kan nggak ada pengaruhnya. Cek mana gitu kan, kalau ke Bapak mungkin nggak ada pengaruhnya. Tetapi kalau misalkan makanan itu susah dicerna, jadi si asam lambung itu kan kerjanya lebih menyemprotkan untuk mencerna makanannya dan menyemprotkan asamnya lebih, akhirnya saking lebihnya itu naik ke dada. Oh gitu Pak ya? Iya, nanti Bapak kalau misalkan mau makan sedikit aja, jangan terlalu seperti itu. Nah gitu kata beliau. Oke lah kata saya paham dengan begitu. Nah ternyata memang ya, kata kata saya kan gini ke dokter, Pak dokter, saya kemarin itu habis keracunan makanan kata dokter. Walah, kok bisa ya? Jadi gini Pak, ceritanya saya malam takbir itu, saya ceritakan tuh, saya makan sebelum saya makan daging dengan nasi itu, saya makan apel dulu. Setelah makan apel, saya minum es buah gitu kan. Setelah minum es buah, saya makan daging kerbau 5 atau enggak 6 gitu, 6 potong. Setelah makan 6 potong itu, ya saya jam 8 kan saya makan tuh. Setelah jam 8 saya jam 9-nya makan bakso pakai cuka. Nah, saya nggak tahu tuh Pak dokter, dari situ makanan yang memang kurang baik. Oh gitu. Ya mungkin sisa-sisa dari itu masih ada. Nah, ternyata terkait dengan makanan yang saya bahas ini, ya kalau misalkan sifatnya berlebihan memang kurang baik gitu kan. Makanya kita harus berani mencoba dulu mana nih makanan yang kurang cocok. Saya sih semuanya makan teman-teman ya. Pedas saya makan walaupun nggak terlalu pedas-pedas amat, yang penting ada rasa pedasnya saya makan gitu kan. Kemudian santan saya makan. Cuma yang nggak itu paling soda ya. Soda saya kayaknya saya nggak mau itu makan soda. Soalnya kalau soda itu kurang bagus banget gitu kan. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi makanan itu kalau kita tidak coba, mana tahu kita itu cocok kita. Kalau misalnya kita sudah mencoba makanan dan cocok gitu kan, ya makan aja secukupnya, jangan sampai berlebihan seperti saya. Ya, teman-teman tahulah bagaimana asam lambung naik itu ke dada kan ya. Jantungnya berdebar kencang, kemudian keringat dingin, perasaan tidak nyaman, lemes badan, kesana kemari. Saya ngerasain sampai kalau yang malam takbir itu saya berobat. Tetapi kalau misalkan yang kemarin pas waktu makan siput itu saya nggak berobat. Karena apa? Saya sudah tahu ketika saya sudah dikeluarin itu yang ada di dalam perut saya, isi perut saya terkeluarin, saya nyaman. Yang penting saya minum air banyak, udah selesai gitu kan. Akhirnya saya pun main bola lagi, bisa lagi seperti itu. Mungkin yang punya status WA saya ya gitu kan. Jadi gini teman-teman ya. Kadang mungkin saya sih nggak mau ngobrolin, oh saya sehat, udah bisa ke sana ke sini, nggak kumat-kumatan. Saya tuh orangnya gini, kalau misalkan saya waktunya kumat, saya bilang kumat gitu kan. Apalagi orang yang punya status WA saya. Kalau saya lagi meriang, saya bilang meriang gitu kan. Karena memang sifat manusia sudah jelas, yang namanya sakit itu pasti singgah di dalam tubuh kita gitu kan. Jadi teman-teman, buat teman-teman cobalah makanan gitu kan. Sedikit-sedikit aja dulu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, coba tuh. Kalau misalkan ada sensasi, ada menyebabkan sesuatu hal di dalam tubuh, reaksi, biasanya kan kata saya juga 1 jam atau 2 jam atau 3 jam itu biasanya kalau misalkan tidak cocok akan bereaksi itu langsung. Tapi ada juga yang 1 hari, 2, 3 hari. Nah gitu. Jadi intinya coba aja ya seperti itu. Ya saya sih tidak mau menyarankan makanan apa saja. Coba kata saya, coba sedikit-sedikit selama 1 atau 2, 3 hari lah. Kalau misalkan ketahuan tidak cocok ya berhenti. Tapi saya pengen nyoba lagi nih makan cumi, makan udang, makan kepiting, pengen lobster, pengen nyoba lagi, penasaran saya, tapi porsi sedikit, nggak seperti kemarin. Kalau kemarin kan itu ekstra ya, jangan juga ya, soalnya kan kita tahu lah bumbu siput itu kayak gimana yang diamparin di meja. Kalau orang-orang yang sering makan siput mungkin tahu lah itu pedasnya gimana. Bahkan katanya ada yang juga pakai semacam cuka juga gitu kan. Entah saya juga seperti apa karena saya baru makan itu siput yang seperti itu yang diampar. Oke, itu saja teman-temannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, salam sembuh dari saya dari Sehundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.